Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang Bapak banggakan dari Prodi Manajemen Logistik Industri Agro, kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada minggu berikutnya, di mana pada minggu sebelumnya saudara sudah mempelajari linear programming ya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu adalah dasar metode simplex. Ya, oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan lihat dulu adalah outline daripada mata kuliah ini. Apa saja materi yang akan Bapak sajikan kepada saudara pada pertemuan kali ini. Yang pertama nanti akan kita jelaskan apa itu simplex method atau metode simplex ya. Kemudian bagaimana model program linear bentuk baku daripada simplex method ini. Kemudian kita membuat tabel simplex, kemudian algoritma simplex, dan beberapa contoh kasus bisa maksimasi atau minimasi. Kemudian juga dengan menggunakan metode Big M untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas hanya 4 ini saja, yaitu definisi metode simplex, kemudian model bentuk baku daripada metode simplex, kemudian tabelnya seperti apa, dan algoritma. Sedangkan contoh kasus maksimasi, kasus minimasi, dan metode Big M akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, berarti saudara harus paham satu per satu. Ya. Sekarang, apa itu metode simplex? Metode simplex itu adalah metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan seluruh problem program linear, baik yang melibatkan dua variabel keputusan maupun lebih dari dua variabel keputusan yang ada. Jadi kalau ada dalam bentuk linear program atau program linear nanti dengan adanya beberapa variabel keputusan, bisa kita selesaikan secara simplex method. Ya. Di mana dalam sejarahnya kita lihat metode simplex itu pertama kali diperkenalkan oleh George B. Danzig ya pada tahun 1947, di mana teori-teori atau metode-metode yang didapatkan oleh George ini telah diperbaiki sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan oleh beberapa ahli yang lain. Nah, metode penyelesaian dari metode simplex ini itu melalui perhitungan ulang atau iterasi atau iteration, yaitu perhitungan ulang, di mana langkah-langkahnya semua perhitungan diulang-ulang sebelum solusi optimal diperoleh. Jadi cara langkahnya nanti prosesnya adalah berulang-ulang. Dengan syarat model program linear itu harus diubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku. Nah, itu langkah pertamanya ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk baku. Ini ciri model pemrograman linear bentuk baku. Semua pembatas fungsional dinyatakan dalam bentuk persamaan. Nanti ada tanda sama dengan. Nilai variabel keputusannya adalah tidak negatif. Nah, berarti nilai yang diharapkan adalah nilai yang positif. Nah, ini contoh. Ya, model pemrograman linear dalam bentuk bakunya itu terdiri dari 3 item nanti. Pertama, kita tentukan dulu fungsi tujuan. Yang kedua adalah himpunan pembatas, ya, atau consonant function, kalau seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu adalah nilai variabel keputusannya. Tadi ada variabelnya 2 seperti tadi ya, seperti ini. Nah, ya, berarti ada variabelnya bisa 2 variabel keputusan maupun lebih dari 2 variabel keputusan. Nah, pada contoh ini itu adalah 2 variabel keputusannya, yaitu nilai terhadap X1 dan nilai terhadap X2. Kita lihat, fungsi tujuannya bisa memaksimumkan atau bisa meminimumkan, tergantung kepada soal yang ada atau kasus yang terjadi. Di mana fungsi tujuan itu lambangnya adalah Z. Pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Persamaannya ya, berarti cos 1 dengan pembatas atau soalnya apakah produk atau apa, sesuai dengan soal yang ada dalam memperoleh sebuah keuntungan. Nah, bila cosnya bisa lebih dari 3, berarti terakhirnya adalah CNKXN. Ya, dengan constraint-nya itu adalah variabel daripada A1 menuju lokasi 1 ke variabel X1. Begitu seterusnya nanti dilambangkan dengan
sama dengan B1. Nah, kalau dalam linear programming, ini ketidaksamaannya adalah besar sama dari berapa dalam proses pembuatannya. Misalnya B1, B2, tadi rumus terakhirnya adalah A M1X1, berarti sama dengan terakhirnya di BM. Dengan nilai variabel keputusannya, X1 besar sama dari 0, X2 besar sama dari 0. Nah, kendala itu nanti bertanda, tandanya ya, yang kecil sama tadi akan kita rubah menjadi tanda sama dengan ya. Maka batasan ditambah dengan variabel slack non negatif di sisi kiri kendala. Jadi variabel slack itu lambangnya nanti adalah S ya. Variabel ini berfungsi menyeimbangkan kedua sisi persamaan. Kita contoh lihat, ini persamaan 1, 2x1 plus 3x2 kecil sama dari 24. Berarti kita rubah persamaannya 2x1 plus 3x2. Ini variabel slacknya. Berarti S1. Kalau untuk variabel 1, berarti kecil sama dirubah menjadi tanda sama dengan. Untuk persamaan 2, tambahkan x2 sebagai variabel slack. Kalau dia 3, persamaannya adalah S3. Kalau dia 4, adalah S-nya tambah dengan 4 lagi sini. Sampai dengan menuju SN. Seperti yang ada pada rumus ini ya. Dn ini ya, nanti berapa slacknya variabel tergantung kepada berapa jumlah persamaan. Nah, dari sini, dari beberapa kendala tadi kita lanjutkan. Sisi kanan kendala itu harus bertanda negatif. Nah, sisi kanan kendala bertanda negatif berarti kita rubah dia dikalikan dengan min 1 untuk membuat sisi kanan itu bisa menjadi positif. Nah, jadi kalau seandainya ada sisi kanannya yang negatif, berarti dikalikan dengan min 1 di depannya, sehingga dia digeser ke arah kiri. Kalau seandainya dilihat dari posisi ini, nah, sehingga nilainya adalah harus menjadi yang positif. Nilai kanan fungsi tujuan itu harus sama dengan 0. Salah satu persyaratan metode simplex itu, nilai kanan atau nilai fungsi tujuan Z-nya harus sama dengan 0. Contoh, ya, maksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Bentuk baku dari fungsi tujuannya menjadi Z kurang 3x1 kurang 2x2 sama dengan 0. Ini prinsip yang harus Anda pahami di dalam simplex method. Ini tabelnya ya. Langkah berikutnya adalah kita buat tabel simplexnya. Jadi basic adalah terdiri dari fungsi tujuan, variabel-variabelnya. Kemudian Z adalah fungsi tujuan. S1 ini adalah tadi variabel slack 1 pada persamaan 1. S2 variabel slack 2 pada persamaan 2 sampai dengan variabel slack pada persamaan berapa jumlahnya kalau seandainya dia tidak terhingga. 3 kelompok yang berwarna biru ini adalah main body. Sedangkan yang berwarna hijau itu adalah identity. Nah, sekarang apa perbedaannya itu antara main body dengan identity? Oke, kita lihat definisinya dulu. Main body itu adalah yang berwarna biru tadi, bidang yang berisi koefisien teknologi dan kendala yang ada saat terjadinya pemecahan masalah. Identity adalah bidang yang berisi koefisien-koefisien dari variabel slack atau variabel artifisial. Variabel slack tadi adalah yang lambangnya S. Ya. Basic adalah kolom yang berisi variabel basis yang diambil dari variabel slack atau artifisial pada literasi pertama. Variabel ini secara bertahap akan diganti oleh variabel bukan basis pada literasi berikutnya. Ya, ini untuk algoritma simplex kasusnya adalah maksimum. Saudara harus perhatikan langkah-langkah ini. Pertama adalah ubah fungsi tujuan dan pembatas ke dalam bentuk standar. Misalnya tadi Z sama dengan berapa? Misalnya 3x1 tambah 2x2 dengan constant functionnya adalah ini. Setelah itu masukkan semua nilai ke dalam tabel simplex. Nah, seperti ini. Ya, nah, ini. Ya. Kemudian tentukan kolom kunci atau variabel keputusan yang masuk sebagai variabel basis. Kolom kuncinya adalah nilai Z. Ya, nilai Z fungsi tujuan dengan nilai negatif yang terbesar kita ambil. Nanti pada soal akan lebih jelas. Tentukan baris kunci untuk menentukan variabel yang akan keluar. Kriterianya, nilai positif terkecil dari nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom kunci, di mana angka kuncinya adalah nilai pada perpotongan baris kunci dan kolom kunci.
Kemudian susun tabel simplex baru untuk menentukan solusi yang baru digunakan. Ubah nilai pada baris kunci sehingga FP-nya atau elementary row ya bisa memiliki nilai 0 dan 1 pada baris berikutnya. Ubah nilai baris ke dalam baris kunci. Dan terakhir, ulangi langkah di atas sampai tidak terdapat nilai negatif pada baris Z. Nah, ini harus saudara perhatikan dengan baik-baik 7 langkah ini dalam menyelesaikan program secara metode simplex. Dia akan selesai bila pada poin 7-nya tidak ada lagi nilai negatif pada baris Z fungsi di atas. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Ya, kasusnya adalah maksimasi. Berarti maksimumkan ya dengan fungsi tujuannya Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 dengan constraint-nya 2x1 kecil sama dari 8, 3x2 kecil sama dari 15, 6x1 tambah 5x2 kecil sama dari dengan 20. Berarti untuk kasus pertama ini Anda hanya diingatkan aja, selesaikan secara rubah ke dalam bentuk simplex. Nah, berarti ini akan menjadi Z kurang 3x1 kurang 5x2 kurang S1 kurang S2 kurang S3 sama dengan 0. Kan kayak gitu? Kenapa? Karena ada constraint-nya 3, berarti select variabelnya juga 3. Kalau di sini menjadi apa? Coba 2x1 plus x1 S1 sama dengan 8. Yang kedua, 3x2 tambah S2 sama dengan 15. Yang ketiga, 6x1 tambah 5x2 tambah S3 sama dengan 30. Sama dengan seperti ini tadi. Nah, ya kan? Karena variabelnya sama-sama dengan 3. Setelah ini Anda dapatkan, baru buatkan tanda dalam bentuk tabel simplexnya. Ya, jadi untuk tahap pertama, Anda pahami aja contoh soal secara sederhana ini hanya dengan menambahkan variabel sebagai variabel yang ada pada kodenya yang S1 tadi, yaitu adalah select variabelnya untuk S1, S2, dan S3 tergantung kepada banyaknya constraint atau sebagai pembatasnya. Cukup jelas ya saudara? Kalau seandainya ada yang tidak jelas, nanti silahkan saudara pelajari kembali materi ini dengan mengulang video pembelajaran ini. Mudah-mudahan saudara bisa mengerti dengan kasus-kasus atau penyelesaian secara simplex method. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan contoh soal supaya lebih jelas dalam rangka mana yang kasus maksimasi atau minimasi dengan menggunakan simplex method. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat mahasiswa. Silakan saudara pelajari kembali materi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.